Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam unity. Selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman mahasiswa baru di program teknik industri dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan orientasi program studi teknik industri di Universitas Sudarta Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan yang pada hari ini saya tidak bisa hadir di tempat, tapi masih ada bisa ketemu dengan kalian melalui daring dalam jaringan. Tentunya ini salah satu program nanti kita ke depan, karena perlu diketahui bahwa perkuliahan di semester yang akan datang, di semester ganjil ini, kita akan selalu mengadakan perkuliahan secara daring atau secara online. Ya. Tentunya saya sampaikan di awal bahwa sekarang adalah masa orientasi program studi teknik industri. Saya ucapkan selamat berorientasi dan selamat menjalankan kegiatan ini dengan baik, dan semoga diberi kelancaran hingga nanti sampai pada selesainya kegiatan ini. Tentunya sebagai pembawa informasi, saya di sini akan sampaikan beberapa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbah. Saya sebagai Ketua Program Studi Teknik Industri di Fakultas Teknik Universitas Sudarta Pasuruan. Masa khidmat saya 2019 sampai 2024. Saya menjabat mulai tahun 2014 sampai sekarang, dan saya masih melanjutkan sebagai student, sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya untuk menyelesaikan program saya S3, program pascasarjana doktoral. Saya tidak akan memperpanjang lebarkan informasi apa yang saya sampaikan. Saya akan menampilkan beberapa presentasi mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa secara umum, khususnya untuk mahasiswa baru yang baru bergabung hari ini, dan mungkin minggu-minggu kemarin sudah melaksanakan pasopati ya di tingkatan universitas. Orientasi program studi ini sangat penting sekali. Bagaimana mahasiswa baru bisa mengetahui, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di program studi teknik. Mungkin kemarin kalian sudah dijelaskan secara umum, secara universal, apa Universitas Sudarta Pasuruan itu, kemudian apa saja yang harus dilakukan, baik di dalam kegiatan akademik maupun di dalam kegiatan non-akademik. Kemudian termasuk bagaimana mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kemahasiswaannya, baik program akademik maupun non-akademik, sesuai dengan sistem yang ada. Oke. Begitupun juga di tingkatan prodi. Di prodi, Kaprodi merupakan salah satu pemimpin di dalam hal bagaimana program studi ini, baik mulai dari dosen, mahasiswa, dan semua unit yang terkait itu bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik. Jadi apapun menjadi permasalahan di dalam kegiatan akademik maupun dan non-akademik, itu tentunya tidak luput dari menjadi tanggung jawab
kami sebagai Kapolri. Nah, itu gambaran awal untuk saya sampaikan di awal ini. Setelah itu saya akan tampilkan presentasi tentang orientasi program studi teknik industri. Oke. Mungkin kalian sudah membaca di brosur, atau mungkin sebelum kalian masuk ke program studi teknik industri, pastinya kalian sudah membaca orientasi apa yang akan dilakukan di sana, kemudian orientasi apa yang akan kalian dapatkan, dan kemudian orientasi apa yang ingin kalian capai, sehingga tujuan kalian ketika masuk ke perguruan tinggi itu bisa tercapai. Pastinya kita mempunyai tujuan di awal, bagaimana kita mencapainya dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Namun semua itu pasti ada nanti batu-batu kecil yang menjadi saduran kita ya dalam kehidupan kita, baik di dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Ya, saya sampaikan di sini program studi teknik industri ini mulai tahun kemarin kita sudah mempunyai predikat sebagai program studi terakreditasi nilai B. Nilai B ini sangat baik. Ya. Nomor SK pendirian dimulai dari tahun 2002, kemudian tanggal SK pendirian mulai tahun 2002 juga bulan Agustus, kemudian diperpanjang kemarin tinggal izinnya kita sudah melakukan akreditasi perpanjangan dan kita alhamdulillah mendapatkan nilai B. Selanjutnya email yang ada di program studi di sini adalah industri@idata.ic.id. Nah, ini sangat penting bagaimana ada istilah bila tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta, dan silakan dilanjutkan sekali. Bisa dilanjutkan sendiri. Ada beberapa dosen pengampu di teknik industri itu berjumlah sekitar 10 dosen, termasuk saya. Ya, ada Bapak Muhammad Hermansyah, ada Bapak Misbah Munir, kemudian ada Ibu Ayi Pusakaniwati, kemudian ada saya sendiri, Bapak Ahmad Dusba, kemudian Bapak Abdul Wahid, Bapak Nurianto, Bapak Hafidh Rasyidi, Bapak Muhammad Imran Mas'ud, dan Bapak Subhan Asy'ari, dan yang terakhir adalah Ibu Khairatul Musyidah. Jadi total di sini jumlah dosen yang ada di teknik industri itu berjumlah 10, 8 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, mempunyai tanggal lahir di mana ini sudah saya catatkan di sini. Kemudian perlu diketahui bahwa pada tahun ini kita sudah mendapatkan 2 doktor. Artinya ada dosen kita 2 orang yang sudah menyelesaikan studi S3-nya di Brawijaya juga. Atas nama Bapak Muhammad Hermansyah dan Bapak Nurianto. Jadi kita secara akademisi, secara kultur dosen ini sudah kuat. Karena ada beberapa dosen yang sudah mempunyai gelar doktor. Dan insya Allah akan menyusul sekitar 4 atau 5 yang juga proses menyelesaikan studi S3-nya, termasuk saya. Saya juga minta doanya. Kemudian sedikit selayang pandang program teknik industri, apa profil teknik industri, kemudian peminatan bidang yang dipelajari, kemudian peluang karir dan lulusan, serta prestasi yang telah diraih. Ini akan saya sampaikan di sini. Ini profil teknik industri merupakan salah satu program studi yang berada di naungan Yayasan Darut Taqwa yang beralamat di pesantren ya, Sengon Agung, Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Perlu diketahui bahwa program studi teknik ini merupakan di naungan di yayasan, bahwa yayasan ini merupakan salah satu bentuk yayasan yang berbasis pesantren. Jadi kultur pesantren itu tidak bisa dilepaskan dari profil teknik industri ini. Jadi meskipun ada beberapa mahasiswa kita
berbagai multicultural atau multikultural, baik ras, agama, tetap kita menjadi satu naungan di bawah pesantren, yakni di Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung Purwosari Pasuruan. Secara kehidupan kita bisa berkehidupan dengan baik, bergandeng bersama-sama dalam menjalankan kehidupan ini, namun dengan melaksanakan kegiatan aktivitas keagamaan masing-masing. Jadi dari sinilah timbul yang namanya multikultural. Sesuai dengan jargon kampus kita, The Multicultural University. Kemudian pada tahun 2020 kemarin kita sudah mendapat peringkat B. Kemudian dari segi posisi keberadaan teknik industri ini memiliki sebuah keunikan tersendiri karena lokasi prodi program studi ini merupakan berada di tengah-tengah Pondok. Kemudian selain itu kita juga berada di kawasan industri, sangat potensi sekali kita bisa menyelenggarakan kegiatan perkuliahan ini baik secara akademik maupun non akademik, bisa dilaksanakan secara di dalam melalui teori, kajian dan pustaka dan sebagainya. Kemudian kita bisa melaksanakan implementasi teori itu dan keluar universitas, keluar perkuliahan kita melalui kegiatan yang namanya magang atau praktek kerja dan kegiatan yang namanya kuliah nyata atau KKN istilahnya. Kemudian visi menjadi program studi yang menghadirkan sarjana unggul di bidang sistem manajemen industri, ergonomi, dan perancang kerja, dan sistem rekayasa manufaktur yang religius, pluralistik di tahun 2020. Kita mempunyai keunggulan 3 di bidang sistem manajemen industri atau SMI, di bidang ergonomi dan perancang kerja, yang ketiga di sistem rekayasa manufaktur. Kemudian misi kita menyelenggarakan pendidikan dan mengajarkan baik secara teori maupun praktek dalam bidang 3 tadi. Kemudian menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang 3 tadi. Kemudian yang ketiga ada menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketiga tadi. Bidang kita yaitu bidang sistem manajemen industri, ergonomi dan perancang kerja, serta rekayasa sistem manufaktur. Kemudian keempat, menjalin kerjasama dengan stakeholder, baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Bahwa industri sudah memiliki beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan. Salah satunya ada Aqua, ada PT Sadana di Purwosari, kemudian ada PT Haida di Ranci, Beji, kemudian ada pabrik Mayora, ya, yang semuanya rata-rata banyak di tempat perusahaan itu banyak juga yang mereka adalah salah satunya mahasiswa dari program studi teknik industri. Mungkin barangkali dari kalian juga ini sudah berada di salah satu perusahaan yang saya sebut tadi. Ya memang di mahasiswa kita ini ada 2 tipe, ada tipe status yaitu status reguler dan status ekstensi. Yang mana kedua-duanya ini tidak ada bedanya, hanya waktu kegiatan perkuliahan saja. Karena untuk reguler itu kegiatannya itu pagi sampai sore, sedangkan kalau ekstensi itu bisa malam atau mungkin dilaksanakan kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu. Lanjut. Nah, ada beberapa peminatan tadi sesuai dengan bidang akan kita pelajari karena ini merupakan salah satu bidang yang akan kita tekuni. Ya, bidang sistem manajemen industri, bidang ekonomi dan perancang kerja, serta bidang rekayasa sistem manufaktur. Kemudian peluang karir dan lulusan. Nah, di sini ada beberapa peluang karir dan lulusan. Bahkan mungkin dari peluang karir dan lulusan ini belum saya sebutkan karena macam dari lulusan kita itu sangat multi sekali, sangat banyak. Ya, jadi ada kegiatan di luar ini yang mungkin barangkali belum saya masukkan. Karena kita juga mulai tahun 2002 kita sudah
berdiri program studi ini. Jadi mulai tahun 2007 itu sudah ada lulusan kita. Saya termasuk angkatan 2003 dan saya lulus tahun 2009. Jadi saya angkatan kedua. Mulai tahun 2008 sampai sekarang. Jadi sudah berapa periode, berapa tahun kita sudah meluluskan beberapa mahasiswa yang menjadi lulusan terbaik dari program studi teknik industri ini. Salah satunya peluang karir dan lulusan sebagai engineer manager, logistik spesialis, cost control engineering, project manager, quality control engineer, project management analysis, startup, pengusaha, data analysis, konsultan, perencanaan PPIC, dan mungkin belum saya masukkan di sini sebagai pegawai negeri sipil di bidang industrian. Ada mahasiswa kita yang lulus dan sekarang dia menjadi pegawai di Kementerian Perindustrian di Jawa Tengah. Kemudian ada lagi yang salah satunya juga mahasiswa kita tahun 2019 yang pekerjaannya itu riwariwi, luar negeri, dalam negeri, luar negeri. Itu salah satu lulusan. Sebenarnya banyak sekali ya. Tidak perlu diragu lagi untuk lulusan. Kalau sekarang ada yang bekerja sebagai apapun, jangan kalian ini rendah hati atau merasa direndahkan, karena apapun pekerjaan kita, tujuan kita harus kita capai dengan baik. Jangan khawatir, semua itu butuh proses. Nah, proses untuk menjadi peluang ini banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa rata-rata waktu tunggu. Artinya apa? Mahasiswa yang lulus itu langsung mendapatkan pekerjaan. Maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah hasil kuesioner ya di tahun 2020. 22% menunjukkan alumni memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu 1 bulan. Ini belum dihitung karena mahasiswa kita yang sekarang kuliah saja pun itu sudah kerja kadang. Tapi ini orang dikatakan pekerja tetap tidak dikatakan sebagai pekerja karena mereka sebagai mahasiswa reguler, mahasiswa aktif. Ya, jadi jika kalian dikatakan sebagai pekerja, tidak, karena kalian itu sebagai akademisi, yaitu proses menyelesaikan kegiatan akademik, ya, bukan pekerja. Baru kemudian dihitung, lulus baru dihitung. Artinya di sini 22%, artinya dari total itu sangat baik sekali. Kemudian 63% itu waktu kurun 1 sampai 2 bulan, cepat sekali ya. 23 itu 2, dan 2% itu 3 bulan ke atas. Nah, ini ada beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh teman-teman mahasiswa kita, baik mulai 2014 kemarin, kemudian angkatan 2016 juga pernah. Ini adalah beberapa prestasi yang telah diraih. Lomba Ultra Trail Marathon Ungarun 2016 Neguru. Ini lomba sebagai tahapan ya kemarin. Kemudian Bromo Marathon ini juara 1, finalis. Lamongan Pencaksilat Championship 2017 juara 1, juara 3, juara 2 di Piala Menpora RI dalam kejuaraan Lamongan Pencaksilat. Ini bertahun-tahun kita ikuti. Jadi kita kan punya ada ekstrakurikuler ya. Jadi kegiatan di situ banyak Eliza, kemudian kegiatan Saunggaleh, ada pencaksilat dan sebagainya. Nah, ini beberapa mahasiswa kita itu salah satu ada beberapa mereka yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah brosur kita ya, di mana kita tampilkan itulah kegembiraan yang akan kita dapatkan bila kita sudah mencapai pada tujuan akan kita capai. Kemudian terima kasih, itu yang sekiranya saya sampaikan. Mohon maaf, saya sebagai Kaprodi, apapun yang menjadi permasalahan mahasiswa itu adalah tanggung jawab. Jadi kalian nanti bila berhalangan atau mendapatkan hambatan apapun itu, tidak apa-apa, silahkan hubungi saya. Ya meskipun nanti ada kendala tidak langsung saya jawab, atau mungkin masih dalam proses, gitu. Tetapi saya akan tindak lanjuti. Apapun, sekali lagi, apapun yang menjadi kendala dari mahasiswa, silahkan menghubungi saya sebagai Ketua Program Studi.
Ya, apapun itu, baik mulai dari pembayaran, mulai dari FRS, kemudian registrasi, kemudian nilai KHS tidak muncul, kemudian bila terjadi miskomunikasi dengan salah satu dosen, jadwal perkuliahan, apapun itu, silakan menghubungi Ketua Program Studi Kaprodi saya. Ya, sekiranya itu yang saya sampaikan. Pastikan kalian sudah memiliki nomor kontak saya. Nomor kontak saya 08564646231. Email saya ahmadmisbah@yudarta.ac.id. Silakan nanti bisa tanya ke kakak kelas, kakak senior, kakak semester atasan. Silakan ditanyakan ketua panitia, bisa juga. Karena sekali lagi saya tekankan, apapun yang menjadi kendala itu pun kata kuncinya adalah Bapak Kaprodi. Akses ke sana. Artinya nanti bisa mengarahkan ke A, ke B, ke C. Nah, apapun itu, karena kalian ini sudah menjadi bagian dari mahasiswa program studi. Ya, dan itu menjadi tanggung jawab saya mengantarkan kalian dan menjadi tanggung jawab kita bersama secara keseluruhan, baik dosen, mahasiswa, unit yang terkait, bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya karena saya tidak bisa hadir secara luring, secara tatap muka, namun kita tetap bisa bertatap muka seperti ini meskipun melalui daring. Kiranya itu yang bisa sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu pribadi atau ya pribadi ataupun apapun itu, karena itu selagi itu ada hubungan dengan kegiatan perkuliahan, bisa menghubungi saya. Ya, silakan tanya nomornya tadi. Ya, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya mulai tutur kata perbuatan saya atau mungkin pelayanan saya dari awal yang mungkin akan sampai dapatkan sampai akhir, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan, jaga kebugaran kalian, dan lakukan kegiatan kalian dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan perkuliahan nanti ke depan, mulai dari awal sampai akhir, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.